Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Tapi ikhwatal kiram yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita bertemu kembali, bermajelis kembali, ya, di kajian rutin kita bahasa Arab insyaallah. Yang mana pada malam hari ini, ya, kita hanya pindah tempat saja, ya, tapi tetap pelajaran dan kitabnya sama, gurunya sama, dan juga murid-muridnya sama, Mas Yat. Dan alhamdulillah ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, dikala kita bisa beristiqomah, ya, kita istiqomah karena sedikit, ya, dari teman-teman yang mencoba untuk belajar bahasa Arab, ya, itu keistiqomahannya itu sangat sedikit sekali. Ini alhamdulillah, wassalam. Minimal kita juara ke sebelah mana? Oh, tidak apa-apa. Ya, juara bertahan, ya. Ya, dalam belajar itu sebetulnya nanti yang ditanya pertama itu bukan paham, ya, tapi waktu yang diluangkannya, ya, waktu yang diluangkannya. Ya, begitu juga keistiqomahan. Setiap langkah insya Allah akan menjadi pahala untuk kita semuanya. Waktu yang kita luangkan akan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Tapi ikhwah semua, nah insya Allah kita langsung masuk di halaman 252. Yang lalu kita telah belajar tentang domir, ya. Dan memang sengaja di pertemuan kita yang saat ini tidak memperbanyak tadribat, tidak memperbanyak latihan, ya, karena kita tujuannya ngejar materi dulu supaya paham. Nah, kemudian setelah itu baru kita langsung praktek, ya, tadbik. Nah, disitulah langsung kita sambil mengingat apa yang kita pelajari. Jadi satu kitab selesai, baru kita akan tadbik, ya, kita akan praktek. Nah, disitulah baru kita akan menerapkan ilmu yang ada. Ya, beda yang di malam Selasa, ya, malam Selasa yang pada Isya itu, yaitu kalau itu kenapa kita kasih latihan-latihan banyak, ya, karena supaya satu poin atau satu materi supaya paham betul. Artinya jangan sampai, ya, karena orang banyak, ya, kalau kita lewat-lewat tuh pasti banyak yang nggak paham, gitu. Nah, sehingga dan juga kemampuannya berbeda, gitu. Artinya teman-teman yang itu kan masih rata-rata awam-awam semua, ada yang baru pertama kali, ada yang itu. Jadi masih sangat dasar sekali. Ya, Pak Murti juara terus. Juara satu. Ya, kita lanjutkan, ya, 252 al-auzan. Al-auzan itu adalah wazan atau pola. Bahasa kita, ya, rumus. Bahasa kita itu rumus. Sehingga dalam bahasa Arab itu terkenal dengan fa'ala, ya, meskipun fa'ala secara arti bahasa kata itu mempunyai artinya bekerja. Tetapi kata fa'ala ini dalam ilmu bahasa Arab dipakai sebagai rumus. Ya. Sehingga kita akan mengenal yang namanya fa fi'il, ain fi'il, kemudian lamul fi'il. Fa'ala. Nah, seperti itu. Ini kayaknya sudah kering, lama tidak dipakai. Ya, jadi kok buntu ini. Ya. Fa'ala. Kelihatan nggak Pak ini? Kecil, ya. Ini fa fi'il yang pertama. Kemudian ain fi'il,
yang kemudian lamul fi'il. Nah, jadi ini fa'ala, fa, ain, kemudian la. Sehingga ada 3 huruf. Nah, sehingga dalam bahasa Arab nanti punya istilah sendiri ya, fi'il sulasi mujarrad. Ya, tapi nantilah istilah itu ya belakangan ya. Ya. Sehingga di bab yang ini al-auzan artinya pola, semuanya itu akan kembali ke ini. Jadi dirumuskan ke sini. Fa'ala. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, seperti itu. Gampang. Jadi fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ya, itu ya sebelum kita belajar ke fi'il, ya pasti kita akan melalui ini. Nah, sehingga dalam bahasa Arab itu awal muawal atau asalnya kata kerja itu 3 huruf. Jadi bahasa Arab itu aslinya terdiri dari berapa? Hanya 3 huruf saja. Hanya 3 huruf. Tidak lebih. Kalau kurang dari itu biasanya dia huruf. Hanya 2 huruf misalkan, ya. Nah, kalau kata kerja ya ataupun kata benda nanti yaitu awal muawalnya ya 3 huruf. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'ilnya. Sehingga kalau kita ingin mengatakan misalkan ya yang sering kita pakai misalkan kataba, maka di sini huruf yang pertama adalah huruf ka, yang kedua adalah huruf ta, dan yang ketiga adalah huruf ba. Nah, maka ka ini dibilang apa? Fa fi'il. Kemudian taknya dibilang ain fi'il. Dan ba-nya dibilang lamul fi'il, ya. Ya kayak gitu dia. Meskipun kata ba kita mengatakan ka ini adalah fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, nanti fungsinya ya di ain fi'ilnya dan juga yang lain. Ya, ini hanya menggunakan istilah ya yang menjadi pola, menjadi rumusan ya, menjadi rumusan dalam kita belajar bahasa Arab. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kemudian untuk wazan tasrif nanti ini kita lewat dulu, ini hanya nama-nama saja, nama ataupun istilah-istilah. Ya, fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim amr ya. Madhi, nahi nanti pelan-pelan. Ya, itu enggak usah sibuk-sibuk dihafal, nanti dengan sendirinya sampai hafal. Karena setiap poin dari ini pasti kita akan pelajari yang di dalam tabel itu. Nah, ya seperti itu. Kemudian juga ada istilahnya fi'il sulasi mujarrad. Ya, ini yang tadi saya bilang. Kemudian ada fi'il sulasi mazid ya nanti. Apa istilahnya kita akan belajar. Nah, sekarang kita ke yang 254 ya, fi'il sulasi mujarrad. Artinya fi'il kata kerja yang 3 huruf. Ya, kata kerja yang hanya 3 huruf. Fa'ala. Nah, fa'ala kata kerja yang hanya 3 huruf ya, fa'ala itu ada madhi, nanti di mudhari ya dan seterusnya. Itu ada al-auzan atau wazan-wazan yang harus kita faham. Ya. Jadi al-fi'lu as-sulasil mujarrad ya. Al-fi'lu sulasi mujarrad ya. Artinya fi'il sulasi ini 3, mujarrad itu saja. Jadi fi'il yang hanya 3 huruf. Fi'il yang hanya 3 huruf. Nah, wazannya fa'ala. Fa'ala. Yang kedua nanti ada wazan fa'ila. Yang ketiga ada wazan fa'ula. Ya. Ini saya hapus agak bawah.
Nah, fa'ala, ada fa'ilah, ada fa'ula. Wazan. Wazan itu timbangan ya, atau yang menjadi rumusnya nanti. Menjadi rumusnya. Ya, sengaja kita bahas ini ya. Fa'ala, kemudian fa'ila dengan fa'ula. Nanti fungsinya apa? Fungsinya adalah di huruf nanti dikala dia pindah ke fi'il mudhari'. Jadi dari fi'il madhi ke fi'il mudhari' yaitu mempunyai cara ataupun pola sendiri-sendiri atau sendiri-sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau belum nyantol supaya saya berusaha untuk supaya nyantol gitu. Ya? Hah? Di mana Pak yang belum paham? Ya, cara pakainya. Jadi gini, kita ini sebelum belajar ke fiil ya. Jadi ini sebetulnya materi ya. Materi ini sebelum kita belajar fiil. Jadi kalau kita belajar fiil itu kan kita pasti kenal fi'lu al-madi. Ya. Betul ya? Kemudian ada al-fi'lu al-mudhari'. Taib. Kemudian ada fi'lul amri atau amar, perintah. Kemudian nanti kita akan nambah fi'il nahi atau larangan. Nah, untuk mempelajari fi'il ini butuh yang namanya muqaddimah dulu. Ya, ini saya hapus biar gampang. Jadi kita mau belajar yang namanya al-fi'lu ini ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar yang namanya dhamir ya. Betul ya, kemarin dhamir ya. Al-fi'lu, dhamir sudah paham. Nanti kita akan ulang lagi. Nah, sekarang kita mau ke sini. Nah, sebelum masuk ke sini ya, kan kita mau belajar ini 1, 2, 3, 4. Nah, sebelum ke sini ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Ada istilahnya tadi yang pertama ya. Ya, anggaplah ini saya bagi dua ya, begini. Ya, supaya nanti gampang. Di sini ada al-fi'lu as-sulasi mujarrad, mujarradun. Nah, di sini nanti ada al-fi'lu as-sulasi mazid. Ya. Nah. Oke, sampai sini ya. Jadi ini istilah fi'il sulasi mujarrad itu artinya kata kerja hanya 3 huruf. Kata kerja hanya 3 huruf. Kita biasa mengenalnya dengan fa'ala. Kan hanya 3 huruf. Contohnya kataba. Contohnya sami'a. Nah, contohnya syakura. Contohnya misalkan dohuro. Nah, kataba, sami'a, sakuro, dohuro. Nah, fi'il ini fa'ala sama dengan kataba. Ya. Nah, ini supaya ini saya ginikan aja ya. Kemudian ada yang wazannya begini, fa'ila berarti sama dengan sami'a. Ya. Begitu. Ini saya hapus ya. Nah, apa bedanya Pak di atas dengan bawah? Di ain fi'il. Harokat huruf A-nya. Nah, kemudian ada fa'ula. Itu contohnya sakuro tadi. Nah, bagaimana? Hah? Nyantol ya?
Nah, terus dapatnya kok ini kok di kasroh ya? Kenapa ini di sini di fathah? Kenapa ini enggak kasroh atau ini enggak domah, enggak katuba atau katiba kan begitu? Atau sakuro ini kenapa enggak sakiro atau sakaro? Nah, ngelihatnya di kamus. Jadi nanti di kamus itu konteks asli bahasa Arab itu kalau enggak nomor 1, nomor 2 berarti nomor 3 begitu. Ada bahasa yang aslinya harokatnya memang di domah. Contoh sakuro ini atau contoh lain misalkan dohuro ya misalkan. Ya ini memang aslinya dia di domah aslinya. Ya bawaan kata bahasa Arab. Nah, jadi kita bukan ngada-ngada ininya. Nah, sehingga dengan apa yang ada itu dirumuskan jadi 3 ini. Terkait tentang harokat ain fiilnya. Jadi ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Paham tuh? Nah, sampai sini ya. Nah, ini baru ini yang kita akan pelajari. Belum yang ini nanti dulu kita simpan. Ya, kalau fi'il nanti larinya hanya fi'il sulasi mujarrad, fi'il sulasi mazid. Nah, mujarrad dengan mazid ini ada di sini semua nanti. Madhi itu ya ada sulasi mujarrad, ada juga sulasi mazid. Ini juga sama. Mudhari itu ada fi'il sulasi mujarrad, ada juga fi'il mudhari yang dia sulasinya mazid. Mazid itu ada 4 sampai dengan 6 huruf. 4-6 huruf. Contoh ya. Istaghfaro. Nah, istaghfaro. Berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini istaghfaro ini fiilnya fiil madhi. Asli memang dari madhinya sudah 6 huruf. Istaghfaro yastaghfiru istighfar. Kan begitu. Mustaghfirin ya nanti orang-orang yang beristighfar dan selanjutnya. Nah, tapi itu nanti ya. Ini contoh. Contohnya misalkan lagi ya. Ada fiil itu qatala. Ada yang 3 huruf begini. Qatala terus qatala. Nah, ditambah tasdid. Yang atas qatala ini fiil sulasi mujarrad. 3 huruf saja. Ta dengan la. Ini sama dengan wazannya atau rumusnya dikembalikan ke fa'ala. Kalau sami'a wazannya fa'ila. Syakura wazannya fa'ula. Nah, qatala wazannya fa'ala, kataba sama, qara'a sama. Qatala kalau ada alifnya di sini, qatala ada alif tambahan, ini jadi fiil sulasi mazid. 4 huruf. Huruf qa tambah alif ta dengan la. Nah, nanti ada wazannya namanya wazannya fa'ala. Di kertas itu ada, nanti kita buka sedikit. Terus qatala ini juga sulasi majid. Majidnya 4 huruf ya, ini juga 4 huruf. Tapi ini pakai tasdid ya, berarti tanya double. Ini dia wazannya fa'ala begitu pakai. Nah, sekarang dari segi makna ya, ini fungsinya kita belajar sorok. Qatala artinya apa? Membunuh. Tapi kalau qatala saling membunuh, artinya berperang. Qatala itu berperang. Tapi kalau qatala itu kita cincang dia. Jadi potongan yang banyak. Nah, gitu. Jadi qatala itu dicincang. Nah, kayak gitu. Jadi misalkan saya memotong ayam ya, qatala. Kotal itu dajat gitu, berarti ayam tak cincang-cincang. Tapi kalau qatala dajat enggak pantas. Artinya masa saya perang sama ayam gitu kan. Begitu. Nah, itulah fungsinya kita belajar sorob. Satu kata yang artinya membunuh tapi beda fungsi dan letak kalimat.
Kan ini membunuh. Berarti satu orang, ya kan? Perampok misalkan, sabun dia. Tapi kalau qatala, saya pegang pedang, dia pegang pedang, nangding-nangding, itu namanya qatala, saling membunuh. Tapi kalau pakai tasdid qatala, itu saya cincang dia jadi banyak. Nah gitu. Itulah belajar satu arti ya toh, dengan hanya ditambah sini artinya sudah banyak. Untuk mengetahui makna itu dari ada di kamus atau memang penambahan? Di rumus. Iya, jadi nanti kalau ketambahan tasdid jadi artinya kayak gini. Ketambahan alif nanti jadinya kayak gini. Kalau hanya masih murni artinya kayak gini. Begitu. Nanti ada babnya sendiri. Nanti pelan-pelan. Sehingga semakin banyak belajar itu justru semakin gampang memahami bahasa Arab. Begitu. Contoh misalkan khoroja, ya kan? Ini ya. Khoroja. Khoroja artinya apa? Keluar. Ini kan 3 huruf, sama dengan wazannya fa'ala, ya toh? Betul. Nah, kalau dia menjadi 4 huruf ditambah alif depan akhroja, artinya bukan keluar tapi mengeluarkan. Jadi ini sudah artinya mengeluarkan, bukan keluar lagi, begitu. Nah, alifnya ini wazan rumus, Pak. Wazannya nanti af'ala. Af'ala. Jadi dia fi'il sulasi mazid. Fi'il yang 3 tapi dapat tambahan alif. Nah, gitu. Saling bekerja kalau artinya itu. Kalau af'ala itu. Af'ala. Ya enggak kalau Sama. ya. Oh, maksudnya kalau di fa'alanya af'ala berarti mengerjakan. Begitu. Kalau kharraja, beda lagi kan? Kharraja berarti dia itu mengeluarkan tapi sering. Begitu. Kharraja sesuatu, dia mengeluarkan sesuatu tapi sesuatu itu banyak begitu yang dikeluarkan. Nah, begitu. Jadi dengan kita ngerti tambahannya itu nanti kita ngerti. Tapi sekarang ini Pak, kita belum di sini ya. Itu tadi contohnya di sini. Maksudnya saya kasih gambaran saja. Ini belum domir toh? Belum Pak. Belum masuk fiilnya juga. Masih muqaddimah sebelum fiil. Ya? Ya. Nah, makanya kalau kayak yang kemarin misalkan kita belajar yang di sana ya. Terus sebelum fiil ya kita belajar langsung fiil madhi kan? Ya, kalau kita bahas begini aduh. Maksudnya ya pusing pasti ini apa gitu. Pelan-pelan. Ya ini karena sampai sudah lama kan insya Allah lebih mudah gitu. Faham. Nah, jadi sekarang kita di sini. Ya, poin kita lagi di sini sekarang. Fiil sulasi mujarrad. Jadi ada fa'ilah, fa'ala, fa'ilah, fa'ula. Ya, hanya 3 huruf saja. Mujarrad itu asli saja, jadi enggak ada tambahan. Hanya. Jadi fiil 3 huruf saja. Mujarrad itu. Mujarrad ada ini saja gitu. Begitu. Baik. Oke, Pak. Sebelum masuk coba ini di bawah enggak yang ini? Ada enggak? Maksudnya kalau ada saya kasih tahu yang 4 tadi yang ini kan. Ini contoh-contoh fiilnya, ini wazan yang kita pelajari gitu. Belum? Oh ya enggak apa-apa kalau belum. Kalau belum di sini juga ada, tenang. Ada. Ya. Coba sampean buka di 256. Itu fa'ala yaf'ulu. Kalau ini langsung dia praktek ke fi'il mudhari. Belum, Pak. Kita belum sampai sini. Harus ada yang harus dijelaskan. Sampai sini dulu. Kira-kira
Ada gambaran nggak kira-kira? Ya. Tadi di halaman kembali ke 254 Pak, di sini ada ini saya. Fa'ala. Fa'ala madhi ya. Nanti di mudhari'nya menjadi yaf'ulu. Sudah ketemu? Nah, kemudian ada fa'ala yaf'ilu. Ada fa'ala yaf'alu. Nah, sekarang yang fi'il madhinya fa'ilah. Di tabel yang di kolom bawah itu fa'ilah. Nah, ada yaf'ilu, kemudian ada yaf'alu. Fa'ula tetap satu, yaf'ulu. Nah, itu nanti untuk mengetahui mudhari'. Tapi kita belum saya jelaskan bagaimana dari madhi ke mudhari'nya. Belum. Ini dia larinya ke istilahi. Kalau ingin gampang, sabar, saya carikan. Ya. Belum dia. Belum ada, Pak. Ini masih sudah jauh tapi dia yang lughawi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, Pak? Contoh-contoh yang di sini belum saya terangkan. Jadi nanti kalau saya bukakan malah tambah bingung. Sampai di sini dulu. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Tapi bisa ngikuti nggak sampai di langkah yang sekarang ini? Jadi fi'il itu hanya ada dua ya. Sulasi mujarrad, sulasi mazid. Itu dulu. Nah, nanti untuk mentasrifnya itu juga ada dua. Dia dari atas ke bawah dengan ke samping. Nah, nanti minggu depan nanti tolong digandakan ya Pak, yang ini ya. Digandakan supaya lebih gampang. Bahas yang kertasnya ini dulu. Nanti kalau ini sudah paham kita buka bukunya lagi. Iya. Tapi masih ada tak kertasnya? Oh iya, siap. Tinggal nanti digandakan aja. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Baik. Nah, kalau bagaimana? Ini kan di film matinya kan ada fa'ilah. Tapi di sininya ada yaf'alu, tapi di bawah lagi ada fa'ilah juga yaf'ilu. Iya, betul. Itu gimana? Itu perubahan, Pak. Ya, jadi saya tambah aja dulu ya. Ini rumus ini sebetulnya. Fa'ala yang ain fi'ilnya di fathah. Kalau dijadikan ke mudhari itu ada 3 kemungkinan. Bisa dia yaf'alu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'ulu. Nah, perubahan yang di sini di fathah, ini kasrah dan ini dhamma, itu dari mana lihatnya? Dari kamus. Dari kamus, sehingga nanti di halaman ini Pak, ya misalkanlah 259. Doroba yadribu. Ya. Doroba, nanti kalau lihat kamus doroba sama dengan ya atau di strip begini. Artinya ini kode di mudhari'nya. Mudhari'nya harus yadribu. Nah, kayak gini.
yadribu. Nah, sehingga di buku itu sudah dikode fa'ala ya. Fa'ala terus sebelahnya ada strip begini. Artinya strip ini fungsinya adalah untuk di mudhari. Itu sudah dikasih. Setiap kamus pasti ada ini. Sehingga bukan kita yang buat. Nah, terus kalau ain fi'ilnya di fathah ya, fa'ala tadi ya, fa'ala ain fi'ilnya di fathah, ini hanya ada dua kemungkinan. Hanya ada dua. Sorry. Di kasroh fa'ila. Maka dia yaf'ilu dan yaf'alu. Kalau ain fi'ilnya di kasroh ya, ini kasroh, yang ini fathah. Kalau tadi yang fa'ula, nah tadi kan 1, 2, 3 ya kan, fi'il madinya toh. Kalau dijadikan mudhari, yang fa'ula ini hanya 1. Yaf'ulu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dia ain fi'ilnya di fathah, dia bisa 3 kemungkinan. Kalau enggak di fathah, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, atau fa'ala yaf'ulu. Tapi kalau ain fi'ilnya di kasroh, fa'ila, itu 2 saja, yaf'ilu sama yaf'alu. Kalau yang ain fi'ilnya di dhamma hanya 1, yaf'ulu. Sehingga di sini ada 6 kaidah. Ya, ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Nah, 6 posisi ini. Nah, ini sebelum masuk fi'il ya. Sebelum masuk ke fi'il. Oh, ternyata sebelum fi'il harus ada yang dipelajari ternyata ya. Enggak langsung belajar fa'alu. Gitu. Tapi kalau pengen gampang ya, pengen cepat, langsung fa'alu, fa'alat. Nanti enggak berkurang sama yang domir itu. Domir yang mana, Pak? Ya, misalkan itu kan, ini kan masih Pola, betul. domirnya ya. Betul. Nah, nanti kalau dikasih domir misalkan yafilu kan sudah mulai dia ya. Iya, betul. Ya, ini semuanya dia, Pak. Dia semua. Tidak ada domir ya. Ya, huwa. Kata dasarnya huwa. Jadi nanti kalau yaf'ilu misalkan ya, yaf'ilu. Nah, fa'ala yaf'ilu misalkan ya, kita fa'ala yaf'ilu ya. Fa'ala yaf'ilu. Ini kalau fi'ilnya apa Pak contohnya? Sami'a yasma'u. Fa'ala yaf'ilu. Coba cari yang ain fi'ilnya di ini. Kadang kalau lagi dicari nggak dapat. Yang kasroh tuh. Kasroh. Fa'ala, kemudian dia mudhari'nya kasroh. Doroba ya tadi ya. Doroba yadribu. Ya, misalkan doroba yadribu. Nah, di mana ya enaknya? Ya. Misalkan fiilnya adalah doroba. Mudhari'nya yadribu, ya. Doroba yadribu. Nah, kayak gini. Ini kan wazannya apa? Fa'ala. Betul? Fa'ala yaf'ilu. Nah, yadribu ini huwa. Dhamirnya huwa. Jadi kalau saya tulis ke bawah huwa, humahum, berarti doroba, betul? Dorobu, ya toh? Dorobat, dorobata, dan seterusnya. Sama ini juga. Huma berarti yadribani. Ri ini ri terus sampai di nahnu. Ini nggak boleh berubah. Yadri lagi. Yadribuna. Nah, di sini tadri. Nah, ri lagi.
Jadi ain fiilnya kalau sudah di awalnya kasroh, kasar terus sampai nahnu. Ini namanya dari atas ke bawah, ini namanya tasrif lugawi kalau kita belajar bahasa Arabnya. Nanti ada. Nah, kemudian dari doroba yadribu ini, ya Pak, ini kan domir di sini ya. Sekarang saya ke samping. Ini namanya fiil apa tadi? Madi ke bawah, betul? Kemudian ini mudhari. Nah, nanti di sini setelah fiil madi mudhari ada istilahnya masdar. Doroba yadribu dorban, begitu. Nah, setelah masdar doroba yadribu dorban wada kamadrubun ya. Madrubun maf'ul ya. Madrubun ini isim maf'ul. Nah, tapi kita belum belajar. Wadza kadzaribun. Nah, ribun fa'il. Kemudian amr idrib amr. Terus nahi la tadrib. Nah, jadi satu kata doroba yadribu ke bawah sesuai domir, ke atas sesuai istilah ini. Jadi nanti kita PR-nya dua, menghafal ke samping, menghafal ke bawah. Nah, kayak gitu. Doroba ini artinya sudah beda, Pak. Telah memukul, sedang memukul, pukulan. Yang dipukul, yang memukul, pukullah, jangan dipukul. Nanti midrobun, alat yang memukul. Madrobun, tempat atau isim zaman, waktu. Madrobun. Nah, setelah itu baru nanti ketemu fi'il madi majhul. Sehingga doroba nanti di akhir, di ujungnya itu di kertas itu ada duriba. Jadinya duriba. Fi'il madi majhul. Artinya dipukul. Dipukul berarti enggak jelas fa'ilnya siapa. Kemudian fi'il mudhari yang majhul juga. Yudrobu. Nah, kayak gitu. Tapi ini nanti di belakangan. Nah, intinya ini gambaran. Nanti kita itu yang mungkin kemarin-kemarin ya, yang sudah dihafal. Itu baru ini, Pak. Baru ke bawah saja huwa humahu. Yang ke samping belum, masih panjang. Ini masih panjang ini. Masih ada fi'il mudhari, ada masdar, ada maf'ul. Tapi begini, maf'ul ini kan kita sudah belajar di kemarin ya, di isim. Kan isim maf'ul, isim fa'il. Ya, jadi enggak kaget gitu. Dengar istilah isim maf'ul, isim maf'il itu enggak kaget. Ada amr, ada nahyi. Isim makan, isim zaman kan sudah belajar kemarin. Isim zaman, isim makan sudah kan begitu. Jadi enggak kaget. Nah, jadi saya berani untuk menjelaskan ini gitu kan, sudah ada dasarnya. Jadi nanti kita ke bawahnya ini saya yakin sudah pada hafal kan, huwa humahum ya humahuna kan gampang. Nanti cepat insyaallah. Tinggal ke samping. Nah, kayak gitu. Itu proses belajarnya sebelum belajar ini tadi. Nah, fiilnya ini. Ya, sebelum belajar fiil ada fiil madi, mudhari, amr, nahyi. Nah, ternyata ke sampingnya ada juga yang harus dipelajari. Nah, masdar ini, Pak, ini juga nanti sesuai domir. Ya, tapi domirnya hanya dia musanna sama jamak. Dorban, dorbani. Nanti dorobat. Begitu. Ada kaidahnya. Madrub. Ya, madrub itu juga nanti ditasrif ke bawah. Madrubun, madrubani, kemudian madrubuna, ya, kemudian madrubah, madrubatun, kemudian madrubatani, madrubat. Nah, kayak gitu. Nah, jadi setiap ini harus ke bawah, ini ke bawah, ini juga ke bawah, semua ke bawah. Ke bawahnya sesuai domir. Nah, patokan di sini semua kembali. Nanti dia lurus domir. Nah, kayak gitu. Sehingga kertas ini sudah azan.
Ya, ini kan ada yang ke samping, ada yang ke bawah sesuai domir. Kayak gitu. Ya, nanti kita belajar. Mungkin sampai di sini dulu ya. Sudah azan. Ya masih mukadimah belum belajar fiil. Enggak apa-apa, Pak. Pelan-pelan ya, biar mukadimah juga menjadi wawasan kan, jadi tambahan ilmu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.